Halo, sore ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mencari first set dan follow set ya. Jadi di sini masih subtopik dari top down parsing ya. Top down parsing itu kita perlu untuk cari first set sama follow setnya dulu ya. Oke, saya tampilin dulu. Saya akan kasih beberapa contoh gimana caranya cari first set dan follow set ya. Yang pertama itu, yang perlu kita tahu adalah, rules dari, first set sama follow set-nya itu, ya. Jadi rules dari first set, bisa gedein, ya. Oke, ini rules-nya. Oke, bentar. Biar enak bisa kelihatan dua-duanya rules-nya, saya bikin begini, oke. Jadi nanti bisa dibaca lagi rules-nya yang kita perluin. Nah, begini ya. Saya udah sediakan ada 6 contoh untuk cari first set sama follow set. Dan kita akan mulai dari mencari first set-nya dulu ya, cari first set-nya dulu. Jadi saya akan bikin tabelnya dulu. Ya, seperti ini. Misalnya kita perlu buat yang pertama, aksen, teks, aksen, ya. Set ini. Oke, jadi kita akan bikin kayak gini, dan ini saya akan bikin kolom. Nah, jadi lebih enak lihatnya ya. Oke. Oke, untuk first set dan follow set. Yang pertama itu kita tahu ini ada rules-nya ya, ini rules-nya. Saya akan cari dari first set dulu. First set itu biasanya kalau saya kerjakannya dari bawah ya, dari bawah. Jadi kita cari dari ini, dari dari paling bawah ya. Di sini saya akan punya yang pertama first dari F ya. Jadi untuk first set kita akan selalu lihat produk di sisi kanan panah ya. Produk di sisi kanan panah, kemudian kita lihat itu adalah simbol pertama dari setiap produknya, ya, simbol pertama dari setiap produknya. Nah, untuk produk F menjadi kurung E dan F menjadi ID, ini berarti first set-nya dia kena rules nomor 1, yaitu jika X itu adalah terminal, maka dia first set-nya adalah terminal itu sendiri. Berarti di sini kita punya kurung buka dan ID. Kemudian untuk T aksen, itu kita punya tali dan empty. Dan empty ya. Oke. Kemudian untuk yang T, saya punya T itu simbol paling pertamanya adalah F, berarti ini dia kena rules nomor 3. Untuk yang T aksen menjadi empty ini dia kena rules nomor 2 ya. Kena rules nomor 3 yaitu first T adalah first F. Ya, first T adalah first F, berarti ini kita naik ke sini. Kemudian E aksen itu adalah plus rules nomor 1 dan MC ini rules nomor 2. Kemudian E menjadi T, E aksen, ini pertamanya T. Jadi first X adalah first Y, ini rules nomor 3. Jadi saya ambil dari sini. Ini. Ya. Oke, jadi itu untuk contoh first set. Saya kerjakan untuk semua first dulu ya. Semua first dulu. Kenapa? Biar gampang.
Ini ya, contoh 2. Contoh 2, first C itu adalah C dan empty, ya, jadi itu rules nomor 1 dan rules nomor 2. First B itu adalah A kecil dan empty, rules nomor 1 dan rules nomor 2. Terus, first S itu adalah first B. First S adalah first B, ya. First B itu ada A dan empty. A-nya masuk sini. Nah, ini masih rules nomor 3 ya. Kalau diperhatikan rules nomor 3 nih ada 3.3 ya. Kalau dia mengandung empty, maka kita input empty-nya dan dia akan ambil first dari selanjutnya. Jadi maksudnya begini. S, di sini ada first S adalah first B besar. B besar itu first-nya adalah A dan empty. Berarti A-nya masuk, empty-nya kita substitusi ke sini. Berarti dia jadi empty, maka first S itu jadi B kecil. Jadi B kecil dia masuk sini juga. Oke. Kemudian produk yang kedua, first S adalah first C. First C adalah C kecil dan empty, berarti C kecil masuk sini. Empty-nya kita substitusi di sini, berarti first S adalah first D. D kecil. Jadi D kecil masuk sini juga. Gitu, ya. Oke. Selanjutnya, contoh ketiga. Contoh ketiga, kita akan punya di sini ada ini ya. Oke. Contoh ketiga. Ini ya. Oke. First E. First E adalah E kecil dan empty. Ya, mestinya udah mulai lancar mengikutinya. Oke. Kemudian first D itu adalah D kecil dan empty. Kemudian first C itu adalah D kecil. First B itu adalah D kecil dan empty. Kemudian first A itu adalah A kecil dan empty. Terus first S. First S itu adalah first A. First A itu berarti A kecil, empty-nya kita substitusi, jadi akhirnya first B. First B, B dan empty. B-nya masuk, empty-nya kita substitusi lagi, maka jadi first C. First C adalah C kecil. Gini. Oke. Selanjutnya, kita akan cari untuk contoh soal keempat. Hmm. Ini. First C itu adalah H dan empty. First B itu adalah G dan empty. Ya. Terus first A itu adalah D kecil. Terus first A itu adalah first B. Ini ya. First A adalah first B. Berarti D-nya masuk sini. Sorry, G-nya masuk sini. Empty-nya disubstitusi. Berarti jadi first A adalah first C. First C, H dan empty. H-nya masuk sini, empty-nya kita substitusi. Berarti kita akan punya A menjadi empty langsung. Maka empty baru masuk ke sini. Ya. Sekarang
First S. First S kita mulai dari produk yang A besar, C besar, B besar tuh ya. First S adalah first A. Maka ini semua first A masuk sini ya. Saya copy aja biar cepat. Tapi empty-nya kita substitusi. Jadi akhirnya first A adalah first C. First C itu ada H, sudah ada. Ya, terus dan empty. Diemptikan lagi, jadi first A adalah first B. First B itu ada G dan empty. Ya, G dan empty. Sorry, ini kok hilang empty-nya. G dan empty. G-nya udah ada, empty-nya kita substitusi, maka untuk produk A besar, C besar, B besar itu akan berakhir dengan empty semua. Jadi saya akan punya A menjadi empty, first-nya. Oke. Selanjutnya produk C besar, B kecil, B besar. Ya. First S adalah first C, H sudah ada, terus diemptikan C besarnya, saya akan dapat B kecil di sini. Sorry. Kita copy ini. B kecil. Ini ya. Oke. Terus selanjutnya S menjadi B besar A kecil. B besarnya udah, first B besar itu udah masuk. Kalau saya emptikan, saya akan dapat A kecil di sini. Ini ya. Oke. Sudah. Sekarang contoh ke-5. Ya. Saya akan punya di sini. Contoh kelima. Contoh kelima, first F itu adalah F dan MP. Ya, terus first first E itu adalah G kecil dan MP. Kemudian first D. First D itu adalah first E. First D adalah first E, berarti isi dari first E. Kita pindah ke sini. Kemudian MP-nya saya substitusi dulu. Nanti saya substitusi dulu, jadi first D adalah first F. First F itu berarti F kecilnya masuk. Dan saya substitusi lagi, baru saya dapat MP. Ini, ya. First C adalah B kecil dan MP. First B itu adalah C kecil dan first F adalah A kecil. Soal terakhir. Ini. First B itu adalah M kecil dan B kecil. First X itu adalah bintang dan ini MP ya. Sorry.
bintang dan empty. Terus first A itu adalah first B. First A adalah first B. Sampai sini untuk first set sudah selesai ya. Untuk first set sudah selesai, kita lanjut untuk cari follow set. Ya, untuk cari follow set. Untuk cari follow set itu rules-nya ada 4 ya, di sini 4 ya, karena 3A sama 3B dipisah ya, 3A sama 3B dipisah. Gitu. Oke, sebentar. Follow set. Rules nomor 1, kalau dia start simbol, maka dia punya follow-nya adalah dolar. Ya. Follow-nya adalah dolar. Berarti ini dolar masuk ke sini karena E adalah start simbol. Berikutnya perhatikan di sisi kanan panah ya, produksi di sisi kanan panah, cari huruf E ada di mana. Huruf E itu ada di sini. Ya. Dan kita tinggal lihat kanannya E siapa. Gitu ya. Kanannya E siapa? Kalau kanannya itu adalah kalau kanannya itu adalah terminal, maka follow-nya adalah terminal itu. Tapi kalau misalnya kanannya itu adalah simbol variabel, maka follow-nya adalah first dari variabel itu. Itu adalah rules nomor 2 ya. Jadi karena dia kurung tutup langsung begini ya. Oke, selanjutnya E aksen. E aksen ada di mana? E aksen ada di sini sama di sini produksinya. Jadi kita cek dulu yang atas ya. Ini kena rules nomor 3. Rules nomor 3 ya. Jadi kalau kita punya A menjadi alfa B, maka semua follow A jadi follow B. Kalau saya mengingatnya gini, posisi A aksen itu paling kanan. Jadi kalau posisi dia ada di posisi paling kanan, seperti ini, ada di posisi paling kanan, maka semua yang ada di kirinya, follow kirinya panah, itu akan jadi follow-nya dia. Jadi semua follow E akan jadi follow-nya E aksen. Begitu. Ya. Oke, kemudian yang bawah ini berarti pas dicek nggak ngaruh ya, karena ini E aksen dan ini E aksen. Oke, lanjut. T. Follow T. T ada di mana? T ada di sini dan T ada di sini. Berarti kena rules nomor 2, yaitu cari di first betanya ya. Betanya adalah E aksen. Berarti first E aksen itu adalah plus dan empty. Plusnya masuk. Nah, empty-nya tuh gimana? Empty-nya itu kena rules nomor 4. Jadi kalau kita punya bentuk A menjadi alfa B beta, lalu first dari betanya mengandung empty, maka follow A itu akan menjadi follow-nya B, gitu ya. Atau dengan kata lain gini, karena first dari E aksen adalah plus dan empty, plusnya masuk ke tabel, empty-nya kita substitusi ke sini. Oke, kalau empty-nya disubstitusi ke situ, maka T jadi paling kanan. Nah, kalau T paling kanan berarti semua yang di kirinya akan jadi punyanya dia. Yang di kirinya adalah E. Jadi semua punyanya E jadi punyanya T. Begitu. Selanjutnya T aksen. T aksen ini udah paling kanan. Rules nomor 3. Ya, langsung berarti semua yang dipunya sama T akan jadi punyanya T aksen. Selanjutnya F. First F adalah follow F adalah first T aksen. First T aksen ya. First T aksen itu adalah bintang dan empty. Berarti bintangnya masuk ke sini. Empty-nya saya substitusi ke sini. Kalau disubstitusi ke situ berarti F jadi paling kanan. Maka semua follow-nya T akan jadi follow-nya F. Ini. Semua follow-nya T akan jadi follow-nya F. Ini. Follow set. Lanjut. Yang ini. S adalah
start symbol jadi dolar, masuk ke sini. Selanjutnya nggak ada S di sisi kanan panah, jadi kita lanjut langsung first B. Kita lihat semua huruf B besar, ya, udah dapet. Nah, kanannya B besar itu adalah B kecil. Udah selesai, nggak ada lagi. Kemudian first C, kanannya C besar itu adalah D kecil. Udah, nggak ada lagi ya. Lanjut, yang ini. S adalah start symbol, jadi dia dolar. Dan nggak ada lagi huruf S. Kita lanjut. First A. Perhatikan, first A adalah, follow A, kanannya itu adalah B besar. Follow A adalah first B. First B itu B kecil dan empty. Maka di sini akan jadi B kecil. Empty-nya disubstitusi, maka follow A adalah first C. First C itu adalah C kecil. Ya. Oke. Terus follow B. Follow B adalah first C. First C. Berarti C kecil. Follow C. Follow C itu adalah, kita lihat C besar tuh kanannya ada D. Berarti follow C adalah first D. First D itu D kecil. Empty-nya disubstitusi jadi first E. E kecil masuk. Terus empty-nya disubstitusi. Maka C jadi paling kanan. Berarti dolar masuk. Itu. Follow D. Follow D kanannya adalah E besar. Berarti first E. E kecil masuk. Empty-nya disubstitusi, berarti D jadi paling kanan, dolar masuk. Yang terakhir, first E paling kanan, berarti dolar masuk. Gitu ya. Oke, contoh keempat. First S adalah dolar. S nggak ada lagi di sisi kanan, oke. Sekarang kita lihat A. Cari variabel A besar di kanan panah, ya, ada di situ. Kanannya A adalah C, berarti follow A adalah first C. First C itu adalah H dan empty. H-nya masuk, empty-nya disubstitusi, maka kanannya A jadi B. Follow A adalah first B. First B itu adalah G, empty-nya disubstitusi. Berarti sekarang A-nya jadi paling kanan. Gini kan? Ini udah jadi empty. Ya, berarti A-nya paling kanan. Ya, jadi semua follow S akan jadi follow-nya A. Berarti dolar masuk. Lanjut. A udah nggak ada lagi di situ ya. Sekarang first B. B besar. B besar di mana? B besar kita lihat yang pertama ini paling kanan. Ya, ini. Berarti dolar masuk di sini. Yang berikutnya di kanannya B besar ada A kecil. A kecil masuk. Berikutnya di kanannya B besar itu ada C. Jadi dia adalah first C yang kita ambil. H dan empty. Empty-nya kita substitusi. Oke. Maka follow A jadi follow-nya B. Yang belum ada adalah B. Follow C. Follow C kita lihat pertama kanannya C itu ada B besar. Berarti first B. G-nya masuk. MT-nya disubstitusi, C-nya jadi paling kanan, berarti dolar masuk. Terus satu lagi, C-nya di kanannya B kecil masuk. Oke, terus satu lagi, C-nya paling kanan, yang ini. C-nya paling kanan berarti semua follow A, jadi follow C. Semua follow A, jadi follow C. Yang belum ada itu adalah H. Ya, jadi H. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya nih. Follow. Ini dolar. Udah nggak ada lagi ya. Follow B adalah D besar, berarti first D. First D adalah G dan F. Terus D-nya ada empty ya. Kita substitusi, maka follow B besar adalah H. Follow C. C paling kanan nih. Ini. Berarti semua follow B jadi follow C. Oke, terus follow D.
Follow D itu adalah H kecil. Follow E adalah first F. First F itu adalah F kecil dan empty. Empty-nya kita substitusi, E-nya jadi paling kanan. Berarti follow D jadi follow E. H masuk. Berikutnya, F paling kanan ya. Berarti follow D jadi follow E. Selanjutnya, follow A itu adalah dolar. A ada di mana lagi? Ini ya, dolar dan D kecil. Kemudian follow X paling kanan berarti semua follow A. Semua follow A, jadi follow X. Dan B besar itu kanannya ada X ya, berarti follow B besar itu adalah first X, itu ada bintang. MP-nya saya substitusi, berarti semua follow A, jadi follow-nya B. Gini. Ya. Oke, jadi udah ada 6 contoh yang saya kasih untuk cari first set dan follow set untuk melakukan top down parsing. Selanjutnya itu nanti mungkin akan saya bikin video untuk mencari predictive parsing table, cara membuat predictive parsing table ya. Jadi nanti bisa dilihat lagi, dibaca lagi rules-nya dan dipahami untuk membuat top down parsing, kita perlu mencari first set dan follow set. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.